Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi Bapak Fikri Farhin MPDI. Yang saya hormati para rekan-rekan seperjuangan kelas 2A Prodi PIAUD yang saya sayangi. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita semua dipertemukan pada kesempatan kali ini. Salawat berangkaikan salam semoga terlimpahkan kepada nur kekasih Allah baginda Nabiullah wa Rasulullah wa khatamil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya Islam bagi seluruh alam. Perkenalkan, nama saya Mu'arafatul Haqqiyah dengan NIM 202109648354. Di sini saya akan mencoba menerangkan, mengambil kesimpulan dari penjelasan tentang objek pendidikan yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4. Adapun objek pendidikan ialah tersurat dalam Al-Quran, yakni Al-Quran surat An-Nisa ayat 170, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, serta di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217. Adapun di dalam surat An-Nisa ayat 170, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa innallahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun tafsir tentang surat An-Nisa ayat 170, yakni ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Nah, yang dipanggil, yang diseru oleh Allah di sini yakni untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni bukan hanya orang Arab, akan tetapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini
yakni diwajibkan, diseru oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Tafsir dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa objek pendidikan yakni manusia. Nah, sedangkan di sini objek pendidikan adalah manusia, subjeknya yakni Allah. Allah yang menyeru manusia untuk beriman kepada Allah. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Rasul di sini ialah seseorang yang diutus oleh Allah terhadap umat manusia untuk menyampaikan firman-firman kalam-kalam Allah, untuk membawa seluruh umat manusia kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Nah, Rasul yakni sebagai subjek untuk menyampaikan firman Allah. Nah, objeknya yakni manusia yang menerima firman Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Nah, kata lebih baik di sini bukan berarti kafir itu baik, sedangkan iman itu lebih baik. Di sini tidak ada yang lebih baik ataupun baik, tidak ada perbandingan. Akan tetapi lebih baik ialah baik yang tidak ada bandingannya. Jadi baik, lebih baik itu tidak ada perbandingannya, tidak ada bedanya. Wa in takfuru fa innallahi ma fis samawati wal ard. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Nah, jadi Allah itu tidak merugi, tidak akan rugi sedikit pun kepada seluruh alam apabila seluruh umat manusia itu kafir. Apabila seluruh umat manusia itu kafir, Allah itu tidak akan rugi. Karena kenapa? Karena yang akan rugi itu adalah manusia itu sendiri, karena sudah tidak beriman kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah itu pasti mengetahui siapa di antara manusia yang beriman. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang manusia itu kerjakan, apa itu manusia beriman ataupun tidak, Allah itu Maha tahu. Kandungan dari yakni objek pendidikan yang kedua, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada ayat tersebut, yakni tafsirnya yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Tafsir di sini yakni menerangkan bahwa peliharalah diri sendiri dulu dari api neraka
Jadi kita menjaga diri kita sendiri dulu dari api neraka dengan mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita jaga keluarga kita dari api neraka dengan cara mengajari serta mendidik mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Alaiha malaikatun wiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak ada di dalam neraka. Nah, tafsir di ayat ini, malaikat itu tidak ada di dalam neraka, tetapi malaikat-malaikat itu mengelilingi neraka. Yakni diibaratkan neraka itu adalah sebuah lubang seperti sumur, sedangkan penghuni neraka itu ada di dalamnya, dan malaikat itu ada di atas lubang tersebut. Nah, malaikat di sini, malaikat penjaga neraka itu memiliki sifat yang keras, yang kasar, serta tanpa belas kasihan, atau tidak bisa dibujuk atau tidak bisa disogok seperti pemimpin-pemimpin yang ada di zaman sekarang ini, karena malaikat itu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, adapun objek pendidikan yang ada di dalam surat At-Tahrim ini, yakni objek pendidikannya adalah diri kita sendiri untuk menjaga dari siksa api neraka, terus keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita, keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita. Itu objek pendidikan yang ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jadi apabila kita belum bisa menjaga diri kita sendiri dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka bagaimana kita menjaga keluarga kita, bagaimana kita menjaga kerabat-kerabat kita dari mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Surat selanjutnya yakni surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم, yang artinya, maka janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menepikmu, maka katakanlah, sungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ini yakni fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin, yakni bahwasanya Allah memberi peringatan agar Nabi itu tidak melakukan kesyirikan apapun, untuk menegaskan bahwa Nabi itu tidak mungkin berbuat syirik, serta menegaskan bahwa apabila Nabi melakukan kesyirikan, Nabi akan termasuk dalam golongan orang-orang yang diazab. Jadi Allah di sini tidak membedakan antara Nabi dan umatnya, karena meskipun seandainya Nabi melakukan kesyirikan, maka Nabi tersebut akan termasuk dari golongan-golongan orang yang diazab.
wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, di sini yakni inzar ialah Nabi diminta agar memperingatkan keluarganya supaya tidak terjatuh pada kesalahan. Wahfid janahaka liman itba'aka minal mu'minin, yakni membentangkan sayap. Nah, di sini membentangkan sayap, kata membentangkan sayap ialah mencintai, mengayomi, dan melindungi orang beriman, ibarat induk ayam membentangkan sayapnya untuk mengayomi dan melindungi anak-anaknya. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Nah, di sini yakni kata jika mereka menampikmu. Nah, mereka di sini ialah keluarga besar Nabi. Jadi apabila keluarga besar Nabi itu menampik Nabi, bukan orang mukmin, karena tidak mungkin orang mukmin itu menampik peringatan dari Nabi. Menampik ialah tidak mau beriman dan berislam. Jadi di sini meskipun keluarga Nabi, nah keluarga Nabi, apabila ada keluarga Nabi, keluarga besar Nabi itu bukan orang mukmin, terus menampik atau tidak mau beriman dan berislam, jadi Nabi itu sudah berlepas tangan dari keluarga tersebut. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Tawakal di sini ialah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Allah, baik berhasil ataupun tidak berhasil. Setelah berusaha semaksimal mungkin, kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Nah, objek yang ada di sini yakni keluarga Nabi. Adalah keluarga Nabi, keturunan Nabi. Surat yang selanjutnya yakni surat Nuh ayat 1-4. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yukhirakum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Tafsir ayat tersebut yakni inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Nah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi Allah sudah diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengingatkan kaumnya agar para kaum tersebut terbebas dari azab yang pedih. Nabi Nuh ialah Rasul yang diutus Allah agar memperingatkan kaumnya supaya tidak tertimpa azab yang dahsyat dari Allah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas, kata Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh di sini langsung menjalankan perintah Allah serta meyakinkan bahwa tugasnya hanya mengingatkan dan memperingatkan, akan tetapi tidak memaksakan. Jadi Nabi Nuh di sini tidak memaksa menjalankan perintah Allah, yakni untuk mengingatkan kaumnya supaya terbebas dari azab yang pedih. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Nah, jadi pokok dakwah Nabi Nuh ini hanya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan menaati Nabi serta Rasulnya.
Kaumnya cuma hanya disuruh beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan menaati Nabi dan Rasulnya, termasuk menaati Nabi Nuh. Akan tetapi kaum tersebut tidak beriman. Banyak yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, seandainya di sini kaum Nabi Nuh tersebut memenuhi permintaan untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan mentaati Nabi dan Rasul Allah, maka mereka akan memperoleh pengampunan dari Allah serta penangguhan usia, serta mungkin panjang umur lah kaum Nabi Nuh tersebut apabila mereka berikrar kepada Allah, yakni beriman, mengimani Allah dan mengimani utusan-utusan Allah. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Nah, di sini yakni menjelaskan tentang ketetapan Allah ataupun bisa disebut dengan takdir. Takdir itu